Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang sungai. Sungai adalah sumber daya berupa badan air tawar yang mengalir mengikuti gaya gravitasi. Manfaat sumber daya alam sungai bagi manusia adalah sebagai sumber air, sebagai pembangkit listrik, sebagai sumber air untuk produksi pangan, menyediakan makanan, menampung dan mengalirkan air, sebagai sarana transportasi, mendinginkan lingkungan, sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, dan juga sebagai mata pencarian masyarakat. Manfaat sumber daya alam sungai bagi manusia yang pertama adalah sebagai sumber air. Dilansir dari US Geological Survey, sungai hanya mengandung sekitar 0,49% dari hanya total 1,2% air tawar yang ada di bumi. Walaupun jumlahnya sangat sedikit, sungai menjadi sumber air yang menyediakan air bersih bagi berbagai kegiatan manusia. Dilansir dari World Wide Fund for Nature, sekitar 2 miliar orang bergantung langsung pada sungai untuk air minum mereka. Tidak hanya untuk minum, mereka juga menggunakan air sungai untuk mandi, mencuci baju, dan keperluan rumah tangga lainnya. Manfaat sumber daya alam sungai selanjutnya adalah sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik dibuat dengan cara membendung aliran sungai. Dilansir dari US Energy Information Administration, air kemudian dialirkan ke turbin air di mana saat bilang diputar, generator akan turut berputar dan menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air sungai menjadi salah satu energi terbarukan yang dapat menggantikan keberadaan energi fosil. Sungai juga memegang peranan penting dalam produksi pangan secara global. Dilansir dari Food and Agriculture Organization of the United Nations, semua tumbuhan pangan memerlukan air. Adapun salah satu sumber irigasi yang utama adalah sungai. Artinya sungai menyediakan pasokan air untuk produksi pangan baik dalam pertanian maupun perkebunan. Sungai juga menyediakan air bagi hewan ternak sehingga sangat penting bagi peternakan. Sumber daya sungai menyediakan makanan bagi manusia sejak zaman purba, di mana sungai menyediakan ikan, kerang, udang, dan berbagai hewan air yang menjadi sumber makanan bagi manusia. Menampung dan mengalirkan air sungai memiliki kapasitas penampungan air yang besar dan secara bersamaan dapat mengalirkan air dalam debit yang besar juga. Kemampuan sungai tersebut dapat menjauhkan daerah di sekitarnya dari banjir, di mana kelebihan air dari hujan deras yang tidak dapat diserap oleh tanah dapat ditampung dan dialirkan ke laut oleh sungai. Manfaat dari sumber daya alam sungai selanjutnya adalah memfasilitasi transportasi air bagi manusia. Sejak zaman dahulu, sungai telah digunakan untuk transportasi manusia dan mengirim barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Penggunaan sungai sebagai jalur transportasi terus digunakan hingga sekarang, terutama di sungai-sungai besar. Manfaat sumber daya sungai bagi manusia selanjutnya adalah mendinginkan lingkungan dan membuatnya menjadi sejuk. Air sungai yang mengalir membawa panas di udara sekitarnya dan memindahkannya ke tempat lain. Hal tersebut menyebabkan efek pendinginan sehingga daerah di sekitarnya menjadi lebih dingin dan sejuk. Sungai memiliki berbagai bentuk, ukuran, kuat arus, dan pemandangan yang berbeda-beda. Keunikan sungai menjadi daya tarik bagi wisatawan, menjadikan sungai sebagai salah satu tempat rekreasi dan pariwisata yang banyak diminati. Dengan berbagai manfaat di atas, sungai menjadi salah satu mata pencarian masyarakat. Banyak manusia yang menggantungkan hidupnya pada keberadaan sungai, sehingga keberadaan sungai harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak. Sungai disebut juga sebagai bengawan adalah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Arah aliran sungai sesuai dengan sifat air mulai dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Sungai bermula dari gunung atau dataran tinggi menuju ke danau atau lautan.
Pada beberapa kasus, sebuah sungai secara sederhana mengalir meresap ke dalam tanah sebelum menemukan badan air lainnya. Melalui sungai merupakan cara yang biasa bagi air hujan yang turun di daratan untuk mengalir ke laut atau tampungan air yang besar seperti danau. Sungai terdiri dari beberapa bagian, bermula dari mata air yang mengalir ke anak sungai. Beberapa anak sungai akan bergabung untuk membentuk sungai utama. Aliran air biasanya berbatasan dengan saluran dengan dasar dan tebing di sebelah kiri dan kanan. Pengunjung sungai di mana sungai bertemu laut dikenali sebagai muara sungai. Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai umumnya terkumpul dari presipitasi seperti hujan, embun, mata air, limpasan bawah tanah, dan di beberapa negara tertentu juga berasal dari lelehan es atau salju. Selain air, sungai juga mengalirkan sedimen dan polutan. Kemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya potensial untuk dijadikan objek wisata sungai. Berdasarkan peta klasifikasi DAS nasional, secara keseluruhan Indonesia memiliki 42.210 daerah aliran sungai yang disusun sebagai basis untuk menentukan kebijakan penyelenggaraan dalam pengelolaan DAS, di mana penentuan tersebut didasarkan pada kriteria seperti kondisi lahan, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan konservasi tanah dan air, serta pemanfaatan ruang wilayah. Sungai seringkali dikendalikan atau dikontrol supaya lebih bermanfaat atau mengurangi dampak negatifnya terhadap kegiatan manusia. Bendung dan bendungan dibangun untuk mengontrol aliran, menyimpan air, atau menghasilkan energi. Tanggul dibuat untuk mencegah sungai mengalir melampaui batas dataran banjirnya. Kanal-kanal dibuat untuk menghubungkan sungai-sungai untuk mentransfer air maupun navigasi. Badan sungai dapat dimodifikasi untuk meningkatkan navigasi atau diluruskan untuk meningkatkan rata aliran. Manajemen sungai merupakan aktivitas yang berkelanjutan karena sungai cenderung untuk mengulangi kembali modifikasi buatan manusia. Saluran yang dikeruk akan kembali mendangkal, mekanisme pintu air akan memburuk seiring waktu berjalan, tanggul-tanggul dan bendungan sangat mungkin mengalami rembesan atau kegagalan yang dahsyat akibatnya. Keuntungan yang dicari dalam manajemen sungai seringkali impas bila dibandingkan dengan biaya-biaya sosial ekonomis yang dikeluarkan dalam mitigasi efek buruk dari manajemen yang bersangkutan. Sebagai contoh, di beberapa bagian negara berkembang, sungai telah dikungkung dalam kanal-kanal sehingga dataran banjir yang datar dapat bebas dan dikembangkan. Banjir dapat menggenangi pola pembangunan tersebut sehingga dibutuhkan biaya tinggi dan seringkali makan korban jiwa. Banyak sungai kini semakin dikembangkan sebagai wahana konservasi habitat karena sungai termasuk penting untuk berbagai tanaman air, ikan-ikan yang bermigrasi dan menetap, serta budidaya tambak, burung-burung, dan beberapa jenis mamalia. Demikian sedikit cerita saya tentang sungai, dan pada konten kali ini saya bersama keluarga dan juga teman-teman berwisata di Sungai Batu Bedil di Desa Buwun Sejati, Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa Buwun Sejati merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Buwun Sejati pada awalnya merupakan pemekaran dari Desa Sesaut. Desa Buwun Sejati terdiri dari 5 dusun meliputi Dusun Aiknyet, Dusun Ngis, Dusun Batu Asa, Dusun Karang Mejeti, dan Dusun Pembuwun. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.